Halo Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu. Kita akan bacakan energinya kamu di bulan September ya. Tapi ingat, ini general reading, tidak akan bisa resonate buat teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya, dan juga energi bisa kebolak-kebalik gitu ya. Kita langsung baca aja ya. Di sini kartunya udah saya sebar. Kita punya Five of Cups, kemudian the Empress, Page of Swords, kemudian the Hierophant, kemudian Page of Cups, Queen of Swords ya. Dan di bottomnya ada the Temperance gitu. Kalian bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian Sagittarius ya. Kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa ya, sesuaikan aja dengan kondisi ataupun situasi kalian gitu. Oke, sekarang kita langsung baca. Di sini yang saya rasakan untuk kamu ya, energi kamu saat ini, mungkin kamu lagi dalam keadaan yang tidak stabil dan kamu berusaha untuk seimbang gitu ya. Di sini ada kekecewaan yang kamu rasakan, ada penyesalan juga mungkin ya, kamu mungkin kecewa dengan pasangan kamu ya, seseorang yang kamu pikirkan itu, kamu merasa kehilangan banget ya dengan dia, karena di sini ada Empress ya, mungkin kamu begitu menyayangi dia, kamu begitu mencintai dia gitu, tapi kamu harus melepaskan dia ya. Mungkin saat ini kamu dan dia ada jarak ya, nggak ada komunikasi lagi gitu ya. Dan Page of Swords, kamu kayak mencoba untuk gitu ya, yang udah berlalu udah, dan kamu ingin menjalani kehidupan kamu yang baru gitu, kayak kamu ingin menata ulang kembali kehidupan kamu gitu. Kamu berusaha untuk balance, bersikap dewasa dalam menghadapi masalah kamu ini, konflik batin kamu ini gitu. Kamu mencoba untuk tetap menanggapi ini ya, situasi kamu ini tuh kayak dengan matang gitu ya, dengan benar-benar bersikap dewasa gitu ya. Meskipun ada rasa kecewa di hati kamu, sakit di hati kamu, tapi kamu berusaha untuk tetap baik-baik aja gitu, berusaha untuk tetap tenang dan tetap fokus untuk ke depan gitu. Jadi membuat planning baru gitu ya, untuk next selanjutnya apa sih yang akan aku lakukan, nah kayak gitu. Kamu jadi kayak memulai lagi, menata lagi kehidupan kamu dari awal seperti itu. Tapi di sini yang aku rasakan, kamu juga kayaknya masih sering noleh ke belakang ya, ataupun noleh ke dia gitu, kayak kamu udah maju satu langkah tapi kemudian berhenti, kamu lihat lagi ke belakang kayak, oh dia balik lagi nggak ya sama aku, nah kayak gitu loh istilahnya, dia ngubungin aku lagi nggak ya, nah kayak gitu. Tapi kamu nggak, mungkin di sini kamu nggak terlalu ngarep gitu loh, kamu biasa aja gitu loh, meskipun kadang kamu tidak stabil ya, kayak labil gitu ya secara energi, tapi kamu kayak bisa mengatasi itu gitu. Mungkin kamu tidak menunjukkan juga gitu kalau kamu mungkin masih sering kepoin dia gitu ya, kayak mungkin kamu pengen tahu kabarnya dia kayak gimana, nah kayak gitu ya. Jadi energi kamu bisa dibilang maju mundur gitu ya, tidak stabil. Makanya Temperance ini kamu berusaha untuk menyeimbangkan diri kamu, menstabilkan kondisi kamu. Kamu mencoba untuk tetap tenang ya, tetap dewasa menghadapi masalah kamu atau situasi kamu saat ini gitu, atau yang kamu rasakan saat ini gitu, baik di pikiran kamu ataupun perasaan kamu gitu. Dan untuk dia di sini yang aku lihat, sepertinya dia juga berusaha untuk menstabilkan dirinya ya, mencoba untuk tenang ya, dan seperti kayak dia juga dalam keadaan tidak stabil ya, tapi di sini dia lebih menyerahkan semuanya tuh kayak pada sang pencipta gitu. Dia kayak mengimani gitu, meyakini, atau di sini dia belajar koneksinya dengan kamu ya. Meskipun
mungkin kalian tidak ada komunikasi saat ini, tapi dia seperti kayak ada yang kosong gitu loh, ada yang hilang gitu. Ya, untuk beberapa mungkin di sini ada perbedaan ya, mungkin kalian berbeda budaya, adat, agama gitu ya, sehingga mungkin atau ada pertentangan di sini dari pihak salah satu keluarga kalian gitu. Makanya kamu kayak merasa menyesal, mungkin dia lebih mendengarkan omongan orang lain gitu daripada dirinya sendiri, kayak kamu menilai dia itu kayak nggak punya pendirian gitu loh, karena di sini juga ada pecokap ya, orangnya labil di sini ya, tidak stabil. Jadi kayak mungkin setiap keputusan yang dia ambil itu selalu minta bantuan orang lain, jadi kayak tidak seperti yang dia rasakan, yang dia inginkan itu enggak, dia paling meminta pandangan dari seseorang gitu, sehingga di sini menyebabkan mungkin dia harus meninggalkan kamu atau melepaskan kamu kayak gitu ya. Tapi di sini ada penyesalan ya, ada penyesalan di pihaknya dia, kenapa dia harus mengikuti ya gitu, kayak nasihat orang lain gitu, sedangkan nasihat mungkin dia mendapatkan nasihat dari seseorang yang salah gitu mungkin sebelumnya gitu ya. Ada yang tidak suka dengan kamu mungkin, nah seperti itu, kayak entah ini dari keluarganya atau lingkungan pertemanannya, siapapun itu ya. Yang jelas di sini memiliki apa ya, andil gitu di dalam setiap yang dia buat itu. Kayak misalkan dia punya masalah gitu ya, dia cerita ke orang ini, jadi orang ini mungkin ngasih masukan gitu ya, tapi masukan dia itu sebenarnya melihat hanya dari mungkin pribadinya dia aja gitu loh, enggak dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi salah orang gitu loh mungkin di sini ya, dia seperti itu gitu loh. Karena yang ini kayaknya nggak suka gitu loh sama kamu, tapi di sini ada kesadaran dia, mungkin setelah berpisah dari kamu, nggak ada komunikasi sama kamu, mungkin dia ngerasa gitu kayak mendapatkan suatu di sini pencerahan ya, mungkin dia bertemu dengan orang yang benar-benar ngebantu dia gitu loh ya, kayak dia cerita gitu sama seseorang. Nah, orang ini mungkin orang yang baru tepat gitu loh, ngasih nasihat atau saran ke dia gitu, sehingga kayak dia seperti mendapatkan suatu petunjuk atau pencerahan gitu. Makanya di sini kayak ada keinginan dia untuk kembali ketemu sama kamu. Nah, seperti itu. Tapi di sini dia masih mempertimbangkan gitu loh, mempertimbangkan apakah hubungan ini masih layak untuk dipertahankan lagi atau tidak, lanjut lagi atau tidak gitu. Tapi kalau untuk segi perasaan, di sini dia sayang ada, dia cinta ada ya, dia masih sering mikirin kamu, ingat kamu, rindu kamu ada di sini, keinginan untuk komunikasi lagi dengan kamu juga ada di sini. Mungkin untuk beberapa di sini juga apa ya, bisa belajar gitu ya, flashback ke belakang gitu. Kayak Temperance ini juga orang yang berusaha untuk belajar dengan koneksinya dengan kamu. Mungkin ada sesuatu koneksi yang tidak biasanya gitu, kayak mungkin dia sering kepikiran kamu, keinget kamu. Nah, itu kayak dia mencoba mendalami perasaan dia sendiri gitu, mempelajari koneksinya dengan kamu, perasaannya dengan kamu gitu, kayak menganalisa gitu loh. Kayak oh iya ya, dia itu sebenarnya bisa memahami aku, bisa mengerti aku. Nah, kayak gitu loh. Dia kayak berpikir kayak gitu, karena di sini aku melihat kayak perasaan dia ke kamu tuh semakin hari semakin bertumbuh gitu loh. Kayak dia tuh pengen gitu loh. Kayak ingin istilahnya kayak jatuh cinta ke kamu gitu loh. Semakin hari kayak semakin bertambah gitu loh. Ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu sebenarnya. Tapi kok
kok dia agak ragu gitu, makanya masih dalam pertimbangan gitu loh, dia masih dalam berpikir di sini. Mungkin dia juga kayaknya ragu juga, apa kamu apa istilahnya mau ketemu sama dia atau justru menolak, ataupun di sini saat kalian bertemu yang ada justru bertengkar lagi gitu ya, karena kayak kalian tuh kayak siap untuk saling ini ya, ini kayak bertahan gitu, siap untuk saling menyerang gitu loh ya. Kamu kayak waspada, dia juga waspada gitu loh istilahnya, kayak mungkin kamu waspada kalau dia kembali atau menyerang dengan kata-kata, nah itu kayak kamu bisa ngebales balik gitu loh ya, karena kayak kamu tuh siap gitu loh, siap untuk mungkin saat dia komunikasi sama kamu kayak udah siap juga gitu, karena di sini kamu kecewa sama dia ya, kamu kecewa banget sama dia gitu. Jadi bisa saja kan kamu kayak ngata-ngatain dia kalau balik lagi gitu, makanya kayak ngecas dia atau gimana, nah gitu di pikiran dia tuh kayak gitu, dia takut juga kayak gitu gitu, dinilai kamu tuh nggak baik, nah gitu, karena entah dia udah ibaratnya kayak buat hubungan ini kayak gini gitu loh ya. Mungkin kalian saling mundur gitu ya, satunya bertahan satunya mundur gitu, tiba-tiba mutusin hubungan juga bisa di sini karena adanya kecurigaan gitu ya, tidak saling percaya mungkin, atau lebih yang seperti saya bilang tadi, lebih mendengarkan omongan orang lain gitu ya daripada kamu kan kecewanya itu gitu, bisa vice versa ya. Dan di sini dari kartu oracle-nya ada passion ya, kan kamu dan dia itu sebenarnya masih sama gitu loh, punya perasaan yang sama, keinginan yang sama, semangat di dalam hubungan itu masih ada gitu ya, tapi mungkin kamunya udah lebih dewasa dari dia ya, mungkin secara kedewasaan gitu, makanya kamu udah kayak lebih tenang gitu menghadapi masalah kamu nggak ini gitu ya, nggak seperti dia, mungkin kamu membuat keputusan juga atas dasar diri kamu sendiri gitu, kuasa penuh kamu sendiri, sedangkan dia mungkin enggak gitu ya. Page of Cup ini orangnya mungkin masih labil, masih pelin-pelan gitu, masih suka dengerin omongan orang gitu ya. Tapi di sini setelah kalian berpisah, mungkin nggak ada komunikasi, nah ini dia mungkin baru menyadari sesuatu hal gitu, sehingga mungkin dia membicarakan masalahnya dengan orang lain ya, bukan orang yang sebelumnya, dan disitulah mungkin dia baru mendapatkan nasihat yang tepat yang bisa membuat dia berpikir secara dewasa gitu ya, kayak seperti mendapatkan pencerahan gitu ya. Dan di sini ada healing family issue ya, mungkin dia ingin kembali ya, ingin kayak menawarkan hubungan lagi di sini ya sama kamu. Untuk beberapa mungkin kalian juga udah ini ya, mungkin udah bisa ini udah sempat menikah, atau kalian udah menikah gitu, ada masalah dalam hubungan rumah tangga kalian, tapi mendapatkan nasihat dari orang yang salah, nah seperti itu. Tapi kalian belum ada divorce, baru mungkin oke, tinggalin aja dia, toh dia gini-gini, nah kayak gitu loh. Tapi itu hanya kecurigaan aja, tapi dia mungkin udah percaya, nah seperti itu. Dan di sini ada word waiting for ya, ada divine timing ya, ada divine timing. Tapi kalau kamu misalkan bertanya apakah dia layak untuk ditunggu, ya di sini dia layak untuk kamu tunggu ya, seperti itu. Akan ada pertemuan di sini ya, mungkin di sini seperti win-win solution gitu ya, kayak ada keseimbangan ya,
pertemuan kamu dan dia menemukan solusi dari masalah kamu. Kalaupun di sini mungkin kamu ada perbedaan dengan dia, ya, ada perbedaan dengan dia dan ini menghalangi hubungan kamu dengan dia, meskipun ada passion yang kuat, ya, koneksi yang kuat, semangat yang kuat di dalam hubungan kamu dan dia atau perasaan kamu sama dia. Mungkin di sini akan ada suatu solusi gitu, jalan tengahnya gitu. Ya, kalian akan ada pertemuan di sini. Dan di bottomnya di sini juga ada engagement, ya, ada perbaikan di sini. Hubungan mungkin akan naik level, ya. Kalau kalian yang udah menikah, mungkin di sini akan rujuk lagi. Dan jadi kalaupun kalian belum menikah, di sini mungkin dia akan melamar kamu gitu, ya, ataupun tunangan dulu, atau dia langsung melamar kamu untuk ngajakin kamu nikah, seperti itu. Ini saja ya yang bisa saya sampaikan untuk kalian di bulan September, ya, energi zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.